Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day. He It's wonderful, so beautiful when I trust in you, God. Every moment in my life, it's wonderful, so beautiful. I put my trust in you, God. You will walk by my side, for He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day. He has made. On this wonderful day, He has made. Kristus, Shalom. Sekali lagi saya sapa semua kita, Shalom. Ya, puji Tuhan, pada sore hari ini kita patut bersuka cita, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari yang telah dijadikan Tuhan pada sore hari ini. Mari kita memulai ibadah pemberkatan pernikahan saudara Yordanis Putra GE dan saudari Christina Sarumaha. Di sore hari yang berbahagia ini, kita bersama-sama akan menjadi saksi atas pemberkatan pernikahan saudara Yordanis, putra pertama dari Bapak Tuho Sizeki GE dan Ibu Antini GE, dengan saudari terkasih Christina, putri pertama dari Bapak Atali Sogele Sarumaha dan Ibu Murnilai Sarumaha almarhum. Boleh beri tepuk tangan dan sambutan yang hangat untuk kedua mempelai. Baik, mari pada sore hari ini saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyambut calon mempelai perempuan yang akan didampingi oleh adik tercintanya. Oh
bersatu dalam doa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih di sore hari ini Engkau mengumpulkan kami dalam acara pemberkatan nikah anak kami terkasih Yordanis Putra GE dan Christina Sarumaha. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati kedua belah pihak keluarga, bahkan semua hadirin yang hadir Tuhan. Biarlah kami semua menikmati hadirat-Mu yang ada di tempat ini, dan tetaplah menjadi pusat pujian penyembahan kami. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di tempat ini. Dan ibadah ini Tuhan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian bagi Tuhan kita. Kami kagum dan hormat akan Engkau Bapa, sungguh Engkau indah tiada taranya. Indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh akan ku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kita akan menyanyi sekali lagi, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajar untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita akan menyanyi dari awal. Kau sungguh indah tiada. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajar untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada
Tuhan kita. Mari pada saat tabur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Mari berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Masih tetap berdiri Bapak Ibu, kita angkat pujian kita satu lagi. Mari kita kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Semuanya yang tahu lagu ini, kita sama-sama angkat pujian ini kepada Tuhan. Semuanya bertepuk tangan, kembali yuk. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Musik memuji Tuhan, saya undang semuanya bertepuk tangan untuk Tuhan. Kecaplah dan lihat Betapa baiknya Tuhan kita. baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, Amin. betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Engkau Allah yang mengasihiku. Allah yang mengasihiku, Amin. Allah yang memeliharaku selamanya. Mari lebih suka cerita lagi, kita angkat pujian ini. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, Betapa baik Tuhan kita. baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, saat ini mari kita dengarkan kesaksian pujian dari keluarga calon mempelai. Ya, baik, kita akan melanjutkan ibadah kita. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahan dikumpulkan, kita angkat satu lagu pujian, Allah itu baik. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya.
kita? Segala puji dan hormat kami serahkan kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Dan ini kami anak-anakmu telah mengumpulkan persembahan Bapa. Biar Engkau yang memberkati tangan-tangan yang telah memberikannya dengan sukacita Bapa. Biar persembahan ini dapat dipergunakan untuk memperbesar pelayananmu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan melanjutkan ibadah kami. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita angkat satu lagu pujian lagi. Penuhkanlah bujana kami. Kami datang dan kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami merasakan indahnya hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Kami mau menikmati firman-Mu di sore hari ini Tuhan. Kuasai hati pikiran kami Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubahkan sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan setiap kami saat kami terjatuh. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu. Sehingga semua Bapak Ibu yang tahu lagu ini, mari kita memuji bersama-sama. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku, telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang
pujian yang baru kami naikkan di hadapan Tuhan. Ini adalah ungkapan hati kami. Kami rindu, kami haus akan firman. Karena hanya firman-Mu yang sanggup mengubahkan kami. Hanya firman-Mu yang sanggup menguatkan kami. Terlebih-lebih Tuhan, kedua calon mempelai Tuhan Yesus yang akan diberkati pernikahan mereka di sore hari ini Tuhan. Hanya firman-Mu yang akan menjadi petunjuk bagi mereka dalam menjalani hari-hari mereka di dalam berumah tangga, sehingga mereka tetap kuat, tetap sehat, menjadi keluarga yang terbangun dengan kasih Kristus. Tuhan, kami mau tenang, kami mau mendengarkan suara-Mu berbicara kepada setiap kami. Jangan biarkan Tuhan Yesus firman-Mu berlalu begitu saja, tetapi biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, sehingga setiap kami yang ada di tempat ini menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami sambut kebenaran firman-Mu dengan sukacita. Haleluya Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, karena kasih Tuhan, hari ini kita keluarga besar GE dan keluarga besar Sarumaha bisa berkumpul di tempat ini. Semua Bapak Ibu Saudara yang berkumpul di tempat ini akan menjadi saksi pernikahan Saudara Yordanis Putra GE dan Christina Sarumaha yang akan mengikrarkan janji nikah di hadapan Tuhan. Kehadiran kita di tempat ini bukan hanya sekedar saksi, tapi mari kita bersama-sama mendoakan kedua anak kita, kedua saudara kita ini, supaya mereka dalam mengarungi hidup berumah tangga tetap kuat dan tetap ada di dalam perkenan Tuhan. Amin. Biarlah mereka menjadi berkat bagi keluarga lainnya. Saudara, kedua calon mempelai yang berbahagia, sebelum saya sebagai hamba Tuhan memberkati pernikahan saudara Putra dan Tina, kalian sudah siap? Amin. Jangan tegang-tegang, coba senyum dulu. Sudah siap semua? Amin. Ya, mari dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati saudara berdua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tahukah saudara semua bahwa ikatan yang terkuat di dalam dunia ini adalah ikatan pernikahan? Mengapa? Karena hanya ikatan pernikahan yang memproklamirkan janji di hadapan Tuhan. Hanya ikatan pernikahan yang menyatukan dua keluarga yang berbeda. Beda kebiasaan, beda aturannya, beda budayanya, disatukan dalam tali pernikahan. Dua keluarga yang tadinya tidak saling mengenal, saat ini akan menjadi keumum warga oleh ikatan pernikahan. Sarumaha akan berkeluarga dengan GE. Hanya ikatan pernikahan yang melibatkan lembaga gereja, adat, dan pemerintahan. Makanya ketika sudah terikat pernikahan, harus sekali seumur hidup. Kalau engkau mempermainkan pernikahan, engkau akan berurusan dengan Tuhan, dua keluarga besar, gereja, adat, dan pemerintah. Dan urusannya panjang, engkau akan menyulitkan diri sendiri. Makanya di konseling pranikah, saya selalu menekankan bahwa pernikahan Kristen bukanlah coba-coba. Bukan seperti iklan, coba dulu, kalau nggak cocok nanti ganti. Kalau tidak berjodoh pisah. Putra dan Tina dan semua yang ada di tempat ini dengar, pernikahan Kristen bukan main-main, bukan coba-coba. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan
tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Pernikahan Kristen sekali seumur hidup, hanya maut yang memisahkan. Karena pernikahan Kristen adalah rencana dan ketetapan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Apapun alasannya, pernikahan yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang dapat menyangkali bahwa pasangan yang baru menikah, awal pernikahan pasti romantis. Setiap hari bulan madu. Dan itu jangan dikira bekal untuk pernikahan seumur hidup. Tidak. Setelah masa bulan madu berakhir, kedua mata akan terbuka lebar. Sifat asli pasangan akan terlihat dengan jelas. Kita akan tahu kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Dan setelah melihat kelebihan dan kekurangan pasangan, jangan jadikan kekurangan pasanganmu sebagai alasan untuk berpisah. Amin. Apapun yang terjadi, Tuhan menentang namanya perceraian. Firman Tuhan di Maleakhi 2 ayat 15 sampai 16, saya akan bacakan kepada kita, berkata begini. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi yang melarang bercerai bukan manusia, bukan pendeta, bukan hamba-hamba Tuhan, tapi yang melarang perceraian adalah Tuhan sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Kata firman Tuhan, sebab aku membenci perceraian dan yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Untuk bapak-bapak yang ada di tempat ini, pesan Tuhan, tetap setia kepada istrimu di masa muda. Bukan istri muda, tetapi istri mudamu. Artinya istri yang menemani engkau dari nol, dari engkau tidak punya apa-apa. Setialah kepada istri masa mudamu. Jadi kalau istrimu sudah tidak muda lagi, engkau berkata dia peot, sadarilah engkau juga sama. Kalau engkau awet muda, itu karena ada istrimu yang mencintaimu, memeliharamu, menjaga engkau tetap awet muda. Amin bapak-bapak. Istri yang menemani engkau dari nol, setialah kepadanya, kata firman Tuhan. Jadi jangan cari istri muda ketika engkau sudah berhasil. Amin. Amin. Istri masa mudamu adalah istri seumur hidupmu. Putra, istri masa mudamu adalah istri seumur hidup. Amin. Dan istri juga sebaliknya, tetap setia kepada suami. Apapun keadaan suaminya, mungkin suatu saat dia akan jatuh, tetap temani dia. Amin. Dan firman Tuhan yang berkata, aku benci perceraian. Jadi bukan pendeta yang berkata dilarang bercerai, tapi firman Tuhan semesta alam. Tuhan menginginkan kesatuan, bukan perceraian. Kalau rumah tanggamu mau menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, tetaplah setia kepada pasangan. Jangan ada perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Putra dan putri, ketika saudara berani membawa pasanganmu di hadapan Tuhan, artinya engkau siap menerima pasanganmu dalam segala kekurangan dan kelebihan. Demikian pasangan yang ada di tempat ini. Ketika engkau berani membawa pasanganmu, anak orang di hadapan Tuhan, artinya engkau siap menerima kelebihan dan kekurangan. Amin. Jangan habis manis sepadu buah. Karena engkau berjanji di hadapan Tuhan, pendeta dan jemaatnya. Apapun kelebihan dan kekurangan pasangan,
Mungkin nanti pasanganmu tidak lagi secantik ini, tidak lagi seganteng ini. Tetaplah terima dia dalam segala kelebihan dan kekurangannya. Dan jagalah dirimu, jangan berkhianat, kata firman Tuhan. Kita yang menjaga diri kita setia, kita yang mengendalikan diri kita yang mengontrol diri kita. Sekalipun banyak godaan di luar sana, yang mengontrol dirimu adalah engkau sendiri. Dan di dalam rumah tangga jangan ada namanya kekerasan. Karena firman Tuhan juga berkata, Tuhan membenci perceraian dan juga kekerasan dalam rumah tangga. Jadi bapak-bapak kalau masih sering melakukan kekerasan kepada istrinya, saat ini bertobat. Karena tidak kebetulan engkau ada di tempat ini. Engkau ada di tempat ini, ada dalam rencana Tuhan untuk mendengarkan, kasihi istrimu. Jangan berbuat kekerasan kepada istrimu. Jangan sampai engkau mewariskan kekerasan kepada anak-anakmu. Karena apa yang engkau lakukan kepada istrimu, itu yang akan dilihat anak-anakmu. Ketika engkau mengasihi istrimu, anak-anakmu juga akan mengasihi istrinya kelak. Tapi ketika engkau melakukan kekerasan kepada istrimu, anakmu juga akan melakukan hal yang sama. Jadi stop melakukan kekerasan. Bagi bapak-bapak yang ada di tempat ini, jangan melakukan kekerasan kepada istrimu. Amin. Amin. Wariskan iman yang kuat, yang saling mengasihi kepada anak-anakmu. Jangan wariskan kekerasan kepada anak-anakmu. Jadi tidak boleh ada KDRT dalam keluarga. Putra, amin. Kedua, mempelai yang dikasihi Tuhan. Karena di dalam pernikahan, rencana Tuhan tergenapi dan namanya dimuliakan, engkau akan menjadi berkat dan kebahagiaan akan mengikuti. Pernikahanmu akan menjadi pernikahan yang hebat, yang menjadi berkat buat banyak orang. Untuk membangun pernikahan yang sehat, yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat, perlu kerjasama dua orang. Tidak boleh hanya istri saja atau hanya suami saja. Karena suami dan istri punya keterbatasan. Tapi kalau sama-sama berjalan, saling mendukung satu dengan yang lainnya, ketika suami jatuh, istri akan menjadi penopang. Ketika istri jatuh, ada suami yang akan mengingatkan. Jadi membangun keluarga yang memuliakan nama Tuhan dan sehat, yang menjadi berkat bagi banyak orang, harus dua orang saling menopang satu dengan yang lainnya. Jangan katakan yang ke gereja hanya suami saja, atau yang ke gereja yang beribadah kepada Tuhan hanya istri saja. Tidak bisa, harus dua-duanya. Karena ketika kita jatuh, istri jatuh, suami jatuh, kita akan saling mengingatkan. Amin. Saudaraku yang terkasih, membangun pernikahan yang sehat, yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang tidaklah gampang. Tapi tidak berarti tidak bisa. Kita bisa banyak lihat keluarga-keluarga senior yang sudah menjadi teladan buat kita. Tidak gampang, tapi pasti bisa dengan cara yang pertama. Dimulai dari saling menerima satu dengan yang lainnya. Kita harus tahu, tidak ada orang yang sempurna di dalam dunia ini. Saudara dan pasangan saudara juga sama, punya kelebihan dan kekurangan, dan tidak akan luput dari namanya kesalahan. Pasanganmu adalah mitramu untuk belajar memperbaiki diri hari lepas hari, sehingga kalian berdua akan semakin serupa dengan Kristus. Ketika saudara berdua semakin serupa dengan Kristus, disitulah keluarga yang saudara bangun akan memuliakan nama Tuhan dan akan menjadi berkat. Menjadi berkat bagi banyak orang. Keluarga yang memuliakan nama Tuhan, keluarga yang sehat tidak gampang, tapi pasti bisa. Ketika kita saling menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Yang kedua, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Ini berbicara tidak hanya tentang
kebutuhan sehari-hari. Tetapi hubungan intim sebagai suami istri pun harus mencukupkan diri dengan apa yang ada. Banyak pasangan karena tidak merasa cukup atau tidak merasa puas dengan pasangannya, mencari kesenangan di luar sana. Anak kami dikasih Tuhan, putra dan ibu, untuk membangun keluarga yang memuliakan nama Tuhan dan mencari berkat. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Apapun yang ada pada pasangannya, itulah berkat yang dianugerahkan Tuhan untuk engkau nikmati. Jangan pernah banding-bandingkan pasanganmu dengan orang lain, karena sampai kapanpun tidak akan pernah sama. Tuhan menjadikan setiap manusia unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan Tuhan mempersatukan kalian berdua karena Tuhan tahu kalian adalah pasangan yang cocok di mata Tuhan. Amin. Yang akan saling membangun, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dan kembali ingat, saudara juga tidak sempurna. Jadi jangan menuntut istri atau suamimu nanti sempurna, tapi mari saling melengkapi. Karena sampai kapanpun yang sempurna itu hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saling mengoreksi diri dan siap menerima kritik tanpa emosi. Salah satu yang akan membuat kalian tetap langgeng sampai mau memisah. Suami harus mau menerima koreksi, harus mau memperbaiki diri. Istri juga sama, harus bisa dikoreksi dan memperbaiki diri. Hidup ini belajar seumur hidup. Belajar menjadi istri yang baik seumur hidup. Belajar menjadi suami yang baik seumur hidup. Belajar menjadi orang tua yang baik seumur hidup. Belajar menjadi anak yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan seumur hidup. Jadi hidup ini belajar sampai Tuhan memanggil kita. Untuk menjalani pernikahan ada 3 pesan untuk Putra dan Tina yang saya singkat sebagai 3K. K yang pertama adalah kasih. Firman Tuhan berkata di Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hanya ikatan yang mempersatukan perbedaan dan menyempurnakan segala kekurangan dan kelebihan pasanganmu. Hanya ikatan kasih Kristus. Ayat ini memberikan perintah kepada saudara berdua untuk kenakanlah, pakailah, bukan rasakanlah. Artinya kasih itu bukan hanya dirasakan sendiri, tapi kasih itu diusahakan dalam kehidupan rumah tangga. Kasih itu adalah perbuatan yang nyata. Sebab kasih tidak berbicara perasaan cinta awal yang menggebu-gebu, tetapi kasih berbicara tentang perbuatan dan tindakan. Kasih bukan sekedar I love you, tetapi kasih itu memberi perhatian, memberi doa, memberi apa yang kita miliki untuk pasangan kita, memberi pengampunan, memberi semangat di dalam pelayanan. Kasih itu tidak menuntut, artinya kasihmu dibalas atau tidak, engkau tetap harus mengasihi pasangan. Seperti kasih Kristus yang tidak bersyarat dan tidak menuntut balas. Amin. Pasangan yang ada di tempat ini, kasihmu dibalas tidak dibalas, tetap mau mengasihi. Amin. Kalau suami istri atau pasangan berlomba-lomba saling memberi, saling mengasihi, saling melayani, maka percayalah, pernikahanmu akan menjadi pernikahan yang sehat, yang akan memuliakan nama Tuhan. Yang terutama dalam pernikahan adalah kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati. Ketika suami istri mengasihi Tuhan, maka engkau akan sanggup mengasihi pasanganmu. Kalau engkau tidak sanggup mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, bagaimana engkau akan mengasihi pasangan? Jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, maka engkau akan sanggup mengasihi pasangan.
Sering saya katakan, kalau mau hubunganmu dengan orang sekitarmu baik-baik saja, engkau harus memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan rusak, percayalah hubungan kita dengan sesama juga akan kalah. Jadi kalau mau hubunganmu suami istri tetap langgeng, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, penuh dengan sukacita, kasihilah Tuhan Allahmu terlebih dahulu. Kalau hubunganmu dengan Tuhan baik-baik saja, maka hubunganmu dengan pasangan juga akan baik-baik saja. Engkau tidak akan bisa menjaga pasanganmu 24 jam, tetapi Tuhan sanggup menjaga pasanganmu lebih dari 24 jam. Kita terbatas dalam segala hal, tetapi Tuhan tidak terbatas dalam segala perkara. Engkau mungkin tidak melihat apa yang diperbuat oleh pasanganmu, tetapi Tuhan melihat. Atau pasanganmu tidak melihat apa yang engkau lakukan, tapi Tuhan melihat. Oleh sebab itu, utamakan kasih kepada Tuhan dan pakai kasih Tuhan untuk membangun rumah tanggamu. Buktikan kasihmu kepada pasanganmu melalui tindakan nyata. Jangan hanya berkata I love you, tapi ketika suamimu sakit, engkau membiarkan dia begitu saja. Jangan katakan I love you ketika istrimu sedang kesusahan mengurus anakmu, engkau membiarkan begitu saja. Suami istri adalah mitra, harus saling bekerja sama, membangun keluarga, membangun anak-anak, untuk saling mengasihi. Contoh sederhana, kalau pasanganmu, misalnya nanti suami sedang lelah pulang kerja, istri, mari sambut suamimu dengan segelas air putih dan senyum manis. Amin. Istri-istri, amin. Jangan bilang, dari mana aja sih? Kok baru pulang sih? Kok lama banget sih? Jam berapa ini? Istri-istri, halo. Jangan bilang, kemana aja sih? Ini udah jam berapa? Suami kalau diinterogasi begitu malah akan semakin lelah. Akhirnya nanti darah tinggi, emosi, dan akhirnya berantem. Suami juga sama. Ketika istrimu sedang kerepotan mengurus anak-anakmu, istri hanya butuh perhatian. Sayang, ada yang bisa dibantu? Kalau suami ngomong, sayang ada yang bisa dibantu, sekalipun dia tidak bantu, percayalah istrimu akan semangat. Amin bapak-bapak. Amin bapak-bapak. Jadi suami istri harus saling. Ini karena kayaknya suasananya sudah menjadi ngantuk, karena ini memang jam menantang, jam waktunya istirahat. Ya, jadi kita harus kaget-kagetkan kayaknya. Amin Putra. Amin Tina. Jangan terganggu. Buktikan kasihmu dengan tindakan nyata. Jangan hanya sekadar kata I love you, tapi marilah kalian saling melengkapi, saling membantu satu dengan yang lainnya. K yang kedua, K yang pertama tadi kasih, K yang kedua komitmen. Suami istri harus punya komitmen. Tidak ada pernikahan yang mulus. Saya 18 tahun menikah. Saya sudah merasakan bagaimana asam manisnya pernikahan. Untuk Putra dan Tina, saya mau katakan tidak ada pernikahan yang mulus. Dalam pernikahan akan banyak tantangan, tetapi tetaplah bertahan. Percayalah, ketika kalian mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan memampukan kalian melewati badai apapun di dalam kehidupan kalian. Dan untuk mempertahankan keluarga yang sehat yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, harus komit berdoa. Kalian harus komit mengandalkan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, jangan hanya suami yang mengandalkan Tuhan, atau jangan hanya istri yang mengandalkan Tuhan. Harus bersama-sama berdua mengandalkan Tuhan. Komit untuk beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena
saya mau katakan, tanpa Tuhan kalian tidak akan mampu melewati badai kehidupan bahtera rumah tangga. Kalau kalian tanya kepada senior-senior yang ada di sini, bagaimana hidup keluarga yang luar biasa itu, pasti semua akan mengaku tidak ada pernikahan yang mulus, tidak ada keluarga yang mulus, tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi kalau mereka bertahan sampai hari ini, itu karena kasih Tuhan, itu karena kekuatan Tuhan, karena mereka mengandalkan Tuhan yang hebat. Tetaplah komit, apapun yang terjadi, tetap andalkan Tuhan. Komitmen menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai firman Tuhan. Istri, jadilah istri yang bijaksana. Suami, jadilah imam yang bertanggung jawab buat keluarga. Efesus 5 ayat 22 sampai 25 firman Tuhan berkata begini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Komitmen untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsinya masing-masing. Ingat, suami adalah kepala keluarga dan istri harus tunduk kepada suami. Sehebat apapun karir dan keuangan perempuan yang menjadi kepala keluarga, imam di dalam keluarga adalah suami, bukan istri. Amin. Istri-istri yang ada di tempat ini, sehebat apapun engkau, karirmu cemerlang, uangmu banyak, tetap engkau harus tunduk kepada suamimu. Imam, pemimpin di dalam keluarga adalah suami. Amin. Saudaraku yang terkasih, saya gembala jemaat, saya pemimpin gereja, tetapi di dalam rumah tangga saya, suami saya lah yang menjadi pemimpin dan imam di dalam keluarga kami. Jadi jangan karena karirmu yang cemerlang, engkau menyepelekan suami. Amin. Tetap tunduklah kepada suami. Keluarga, bos, sahabat, anak, ataupun hobi tidak bisa dijadikan yang utama dari pasangan kita. Karena itu perintah firman Tuhan Matius 19 ayat 5 sampai 6. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalian nanti bukan lagi dua melainkan satu. Jadi yang dirasakan istrimu akan engkau rasakan, dan yang dirasakan suamimu akan engkau rasakan. Itulah sebabnya yang harus menjadi prioritas di dalam rumah tangga kalian adalah pasangan. Orang tua tetap harus dihormati, dirawat bersama-sama dengan pasangan. Saudara tetap harus menjadi saudara, tetapi suami istri adalah yang utama. Itu komitmen yang harus kalian ambil. Pasangan juga harus menjadi bijak. Dua-duanya harus mengerti bahwa orang tuamu adalah orang tuanya juga. Orang tuanya adalah orang tuamu juga. Itulah sebabnya nanti kalau engkau memberikan perhatian kepada orang tuamu, hai suami, adillah memberi juga kepada orang tua dari istri. Engkau istri, berapapun yang engkau berikan kepada orang tuamu, berikan juga sama kepada orang tuamu di pihak suami. Untuk saudaramu, kalau ingin bantu, saudara harus sepakat suami istri. Buat saya secara pribadi, tidak ada istilah namanya mertua dan ipar. Buat saya, orang tua suami saya adalah orang tua saya. Saudara suami saya adalah saudara saya. Dan begitu juga sebaliknya. Karena kata mertua atau ipar akan memberi jarak, dan terkadang jarak itu yang menimbulkan konflik dalam hubungan kekeluargaan. Jadi Tina, kedua orang tuamu ini bukan lagi orang tuanya putra saja, bukan mertuamu, dia adalah bapakmu, dia adalah mamamu. Putra juga sama. Orang tua Tina
adalah orang tuamu juga. Saudaranya Tina adalah saudaramu juga. Jadi jangan pernah ada kata mertua dan ipar. Ketika engkau mau mengatakan mertua dan ipar, akan ada jarak yang akan menimbulkan konflik di dalam keluarga. Penuhi kewajiban masing-masing, penuhi kebutuhan pasangan, baik itu kebutuhan fisik, menyangkut makanan. Makanan tidak harus mahal, ya pakaian tidak harus branded, tempat tinggal tidak harus mewah, tapi prioritaskan pasangan, berikan yang terbaik untuk pasangannya. Suami yang mencari nafkah, istri boleh membantu mencari nafkah, tapi istri bukanlah tiang mencari kebutuhan di dalam rumah tangga. Lalu kebutuhan seksual. Seksual adalah kebutuhan dalam rumah tangga, tetapi bukan prioritas. Dengan keluarga di tempat ini, seksual adalah kebutuhan, tapi bukan prioritas. Prioritas dalam keluarga adalah memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Harus saling menghargai dalam keluarga. Hargai suamimu. Ketika engkau menghargai suamimu, orang lain juga akan menghargai. Tapi ketika engkau tidak menghargai suamimu, tidak mungkin orang lain akan menghargai suami. Istri, suami juga sayangi istrimu. Kehormatan istrimu ada dalam perlakuanmu kepada istri. Jadi buat komitmen untuk membangun misbah keluarga, berdoa bersama, membaca firman Tuhan bersama, beribadah bersama. Amin. Komit tetap di dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, yang terakhir. Biasanya yang terakhir langsung bangun. Yang ketiga, komunikasi. Untuk hidup dalam pernikahan yang tujuannya menggenapi rencana Tuhan dan memuliakan Tuhan, dan supaya pernikahan saudara berdua tidak gagal, yang ketiga adalah bangun komunikasi. Bangun komunikasi dengan pasangan. Apa yang saudara tidak sukai kepada pasanganmu, komunikasikan dengan baik-baik, jangan dengan amarah. Untuk segala sesuatu, komunikasi itu penting. Mau melakukan apapun, mau mengerjakan apapun, komunikasikan dengan pasanganmu. Jangan karena engkau yang mencari nafkah, engkau mendapat gaji, engkau menghamburkan suka-suka. Apapun yang terjadi, apapun yang mau engkau lakukan, engkau kerjakan, mari komunikasikan bersama-sama. Karena ketika mungkin engkau terbatas, ada istrimu yang akan menopang engkau. Mungkin dia tidak bisa memberi uang, tapi dia akan menopang engkau, membawa pergumulan kalian di hadapan Tuhan. Jadi suami istri harus saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya, ya. Dan untuk segala sesuatunya juga. Misalnya nanti putra pergi kerja, Tina kalau mau beli sesuatu, kalau mau kemana-mana, tetap harus komunikasikan dengan suami. Sama juga, putra mau ngapain saja, mau pergi dengan teman-teman, apapun itu, komunikasikan dengan istri. Usahakan kesehatian, kebersamaan yang kuat dengan pasangan. Jangan sampai orang lain lebih tahu apa yang engkau butuhkan daripada pasangan. Amin. Walaupun sama-sama kerja, pulang kerja tetap bangun komunikasi, ngobrol bareng. Jangan masing-masing asik dengan HP-nya. Luangkan waktu dengan pasanganmu. Amin. Suami yang ada di tempat ini, jadilah pendengar buat istrimu. Amin. Amin. Istri, jadilah bijak dalam memberikan masukan kepada suami. Jadi tujuan pernikahan adalah menggenapi rencana Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang harus putra dan Tina ingat, 3K. Yang pertama, kasih. Yang kedua, komitmen. Yang ketiga, komunikasi. Amin. Dalam pernikahanmu ada kasih, ada komitmen, ada komunikasi. Maka kebahagiaan, berkat akan mengikuti
melimpah di dalam keluarga. Prioritaskan Tuhan, jangan tinggalkan waktu-waktu bersama Tuhan. Tetap bangun mesbah doa. Suami istri harus sering berdoa bersama, bersepakat bersama, baca firman Tuhan, dan ingat segala yang diajarkan di bimbingan pernikahan. Jadikan itu bekal dalam menghadapi setiap apapun tantangan di dalam kehidupan keluargamu ke depannya. Andalkan Tuhan dalam kehidupan rumah tanggamu, taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala untuk mendengar firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami Tuhan, bahwa di dalam hidup ini Tuhan tidak ada yang sempurna. Kami pun tidak sempurna. Ketika kami berani membawa pasangan kami di hadapan Tuhan, biarlah kami siap menerima kekurangan dan kelebihannya Tuhan Yesus. Biarlah pesan firman-Mu ini Tuhan dapat menjadi bekal untuk kedua anak kami yang kami kasih, Jordanis Putra GE dan Christina Sarumaha. Tuhan, biar dalam kehidupan rumah tangga mereka menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Dan biar di dalam keluarga mereka ada 3K: kasih, komitmen, dan komunikasi. Hamba sudah selesai berkata-kata Tuhan Yesus menyampaikan isi hati, tapi hamba percaya Roh Kudus-Mu tidak terbatas. Engkau akan mengingatkan setiap kami yang ada di tempat ini, terlebih-lebih kedua calon mempelai yang sebentar lagi Tuhan kami akan berkati untuk menjadi keluarga yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Saat ini kita akan masuk dalam prosesi pemberkatan nikah. Sebelum kita menyaksikan bersama-sama Jordanis Putra GE dan Christina Sarumaha diberkati dengan kasih dan kuasa Roh Kudus, mari Putra dan Tina dengarkan perintah dan syarat pernikahan. Saat ini di hadapan Allah dan disaksikan oleh jemaatnya, kami akan meneguhkan pernikahan saudara berdua. Sebab itu, dengarkanlah firman Tuhan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kemudian Allah sendiri yang bertindak. Ia menciptakan seorang perempuan dari tulang rusuk Adam. Lalu ia membawa perempuan itu kepada Adam untuk menjadi istrinya. Dengan demikian, Allah yang telah berinisiatif dan menghendaki pernikahan sebagaimana firman-Nya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tujuan pernikahan yang pertama, Allah menghendaki agar pernikahan Kristen memancarkan kasih Kristus di tengah dunia melalui kesaksian hidup dan pelayanan mereka. Yang kedua, hendaklah kamu penuh hormat terhadap perkawinan dan hidup dalam kekudusan dan penghormatan, menjauhi percabulan. Untuk itu, adakanlah persekutuan dengan Tuhan setiap hari melalui doa dan membaca serta merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istri, demikian istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Nyatakanlah hal itu dalam hal saling mengasihi, saling memberi, saling mengampuni, dan saling melayani. Suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Apabila Tuhan mengaruniakan anak kepada saudara berdua, maka hendaklah kamu mendidik anak-anakmu dalam pengenalan akan
Allah serta hidup dalam ketaatan kepadanya sebagai Bapa kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya undang kedua mempelai untuk bangkit berdiri. Saat ini kita akan mendengarkan janji nikah kedua mempelai. Kedua mempelai bangkit berdiri dan berjalan tangan. Saudara Yordanis Putra Giri, apakah engkau mengaku di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau akan mengambil saudara Christina Sarumaha sebagai istrimu yang sah, bahwa engkau akan tetap mengasihi dan melayani dia baik pada waktu suka maupun duka, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan sebagai suami yang setia dan beriman akan memelihara dia dan tidak akan menceraikannya sampai maut memisahkannya? Apakah saudara mau mengejar kekudusan dalam kehidupan bersama istrimu dan dalam menyatakan kesetiaan dan kepercayaan sesuai dengan Injil yang kudus? Saudara Yordanis Putra Giri, apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Puji Tuhan. Kepada mempelai wanita, saudari Christina Sarumaha, apakah engkau mengaku di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau akan mengambil saudara Yordanis Putra Giri sebagai suamimu yang sah, bahwa engkau akan tetap mengasihi dan melayani dia baik pada waktu suka maupun duka, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan sebagai istri yang setia dan beriman akan memelihara dia dan tidak akan menceraikannya sampai maut memisahkannya. Apakah saudari mau mengejar kekudusan dalam kehidupan bersama suamimu dan dalam menyatakan kesetiaan dan kepercayaan sesuai dengan Injil yang kudus? Saudari Christina Sarumaha, apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Puji Tuhan. Saat ini akan ada penukaran cincin. Saat ini saudara Yordanis Putra Giri berikan cincin kepada mempelaimu. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda aku mengambil engkau sebagai istriku dan akan setia kepadamu sesuai janji yang telah diikatkan kepada Tuhan di hadapan Tuhan kepadamu, kepada pendeta dan jemaat. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda aku mengambil engkau sebagai suamiku dan akan tetap setia kepadamu sesuai dengan janji yang telah kuikrarkan kepadamu di hadapan Tuhan, pendeta dan jemaat. Puji Tuhan. Saat ini kita berjabat tangan. Haleluya Tuhan Yesus. Berdasarkan janji nikah saudara berdua, maka saya selaku hamba Tuhan menentukan nikah saudara berdua di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Demikianlah kamu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Allah Bapa sumber segala rahmat di dalam Yesus Kristus yang menganugerahkan kepadamu dan telah memanggil engkau dalam pemberkatan nikah kudus ini, mempersatukan kamu dengan berkat-Nya yang berkelimpahan. Allah Immanuel akan senantiasa menyertai rumah tanggamu. Berkat Allah Bapa, berkat Tuhan Yesus, berkat Roh Kudus mengalir atas hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan tetaplah hidup kudus di dalam Tuhan. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub memenuhi keluargamu. Segala roh kutuk, roh nenek moyang, roh apapun akan menjauh dari keluargamu. Hanya Roh Kudus Tuhan yang berdaulat atasmu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau bukan lagi dua melainkan satu. Engkau adalah suami istri yang sah di dalam Tuhan, yang telah diberkati oleh Tuhan dengan kuasa dan kasih-Nya. Tetaplah menjaga kekudusan sebagai suami istri di dalam nama Tuhan Yesus sampai maut memisahkan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini putra akan membuka cadar dari istrinya. Dia jadi istri sah dari putra, dan mari kita saksikan bersama. Putra akan melihat apakah istrinya tertukar atau tidak. Dan saat ini putra silakan membuka cadar dari istrinya. Benar ini istrimu? Saat ini tukar posisi dan menghadap kepada seluruh keluarga. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, semua keluarga besar, inilah kedua anak kita, saudara kita. Mereka bukan lagi dua melainkan satu. Terimalah mereka sebagai keluarga baru di dalam Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Dan saat ini Yordanis Putra GE bukan lagi Lajang, tapi dipanggil Bapak Yordanis Putra GE dan Ibu Kristina Saromaha. Teruslah mengingatkan mereka akan janji nikah mereka di hadapan Tuhan. Dan biarlah Bapak Ibu, Saudara, semua keluarga besar tetap mendoakan mereka sehingga mereka menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan dan hidup memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Nana. Ya, puji